Oke guys, para pengalaman kejahatan, terima kasih udah klik video ini. Hari ini gua pengen ajak kalian buat bahas sebuah kasus yang benar-benar lagi rame banget di Purwakarta. Kasus ini menimpa seorang perempuan muda bernama Dea Permata Karisma guys. Usianya baru 27 tahun, dia ditemukan sudah tidak bernyawa di rumahnya sendiri di Desa Jatimekar, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Dan yang bikin miris, pelakunya bukan orang asing cuy. Bukan maling yang masuk tiba-tiba, tapi justru orang yang sudah bekerja di rumahnya bertahun-tahun, yaitu asisten rumah tangganya sendiri, yang bernama Ade Mulyana, yang berusia 26 tahun. Timbul pertanyaan di kepala gua, apa yang bikin seorang ART tega menghabisi nyawa majikannya cuy? Apa benar cuma soal uang atau ada motif lain yang lebih dalam? Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut bahas kasusnya, alangkah nikmatnya kalau kalian melakukan ritual dulu, siapin tikar, pasang headset, dan bawa cemilan, tentukan posisi ternyaman kalian. Kalau udah, gimana sebenarnya kasus ini? Mari kita bongkar. Korban bernama Dea Permata Karisma cuy, seorang perempuan muda berusia 27 tahun. Sehari-hari dia dikenal sebagai sosok yang ramah, luas, dan supel di lingkungannya. Dia menikah dengan seorang pegawai PJT atau Perum Jasa Tirta bernama Ferry Riana, berusia 38 tahun. Dan mereka belum memiliki anak. Selain itu, ada beberapa sumber yang menyatakan bahwa Dea juga pernah bekerja sebagai staf HRD di sebuah bank swasta di Jawa Barat. Kemudian dia memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya dan membuka usaha sendiri di rumah cuy. Jadi dia bukan ibu rumah tangga biasa, tapi memang wanita karir yang sibuk, tapi masih punya waktu untuk keluarganya. Dari cerita orang-orang terdekatnya, dia itu tipe orang yang ramah, gampang akrab, dan suka bergaul. Tetangga sering lihat dia masih sempat ngobrol santai meski sibuk kerja. Bahkan di pagi hari sebelum kejadian, dia sempat keluar rumah untuk belanja dan makan siang, seolah semua berjalan normal. Dari keterangan keluarga, sebelum meninggal, dia sempat mendapat teror dan ancaman misterius masuk melalui pesan WhatsApp. Saking takutnya, dia dan suami, yaitu Ferry, pernah melapor ke polisi. Tapi sayangnya laporan itu nggak pernah ditindaklanjuti dengan serius oleh pihak kepolisian, dan polisi hanya memberi saran untuk memasang CCTV di rumah. Dan akhirnya ancaman itu bukan sekedar iseng cuy, tapi benar-benar jadi kenyataan. Padahal kalau waktu itu aparat mau bergerak cepat gitu ya, mungkin cerita tragis ini nggak perlu kejadian dan bisa dicegah. Dan ironisnya, orang yang ternyata selama ini mengancam Dea justru adalah orang yang setiap hari ada di rumahnya, orang yang seharusnya dia percaya. Pelaku sendiri bernama Ade Mulyana bin Maskuri, berusia 26 tahun. Statusnya asisten rumah tangga atau ART yang udah setahun lebih kerja di rumah keluarga korban. Di samping membantu urusan rumah tangga, Ade juga membantu usaha pembersih botol plastik yang dikelola oleh Dea. Ade sendiri bukan orang asing sebenarnya cuy di keluarga Ferry dan Dea, karena ibunya Ade dulu juga pernah bekerja untuk keluarga suami Dea, yaitu Ferry, selama bertahun-tahun di rumah orang tua Ferry. Jadi bisa dibilang Ade ini udah dianggap bagian dari lingkaran dekat keluarga Ferry. Dari luar Ade terlihat pendiam, rajin, dan gak neko-neko. Tapi dibalik itu ternyata dia menyimpan sisi gelap cuy. Awalnya motif yang paling banyak dibicarakan adalah soal gaji 500.000 yang katanya belum dibayar oleh Dea. Ade merasa sakit hati katanya karena merasa dipermainkan. Tapi penyelidikan polisi kemudian membuka fakta lain yang lebih menyeramkan cuy. Selain sakit hati, ternyata Ade juga menaruh nafsu pada dia. Dia sering melihat Dea di rumah dengan menggunakan daster. Nafsu tersimpan dan obsesi tertahan itulah yang makin lama makin menguasai pikirannya. Ade juga dikenal gampang tersinggung cuy, suka menyimpan dendam dalam hati. Jadi ketika rasa sakit hati bercampur dengan hasrat, lahirlah niat jahat. Parahnya lagi, belakangan terbukti kalau teror via WhatsApp yang selama ini diterima oleh Dea ternyata buatan Ade sendiri. Jadi dia menciptakan teror, dia juga yang mengeksekusi. Artinya Ade ini sudah merencanakan hal ini jauh sebelum hari kejadian. Di satu sisi ada korban perempuan muda yang berkarir dalam hidupnya dan hidupnya normal-normal aja. Di sisi lain ada orang yang dipercaya untuk bantu di rumahnya, tapi justru menusuk dari dalam dan akhirnya jadi mimpi buruk paling kelam
untuk keluarga korban. Jadi bisa dibilang Ade ini bukan cuma pelaku pembunuhan cuy. Dia adalah manusia berwajah ganda. Di depan keluarga korban terlihat sopan dan bisa dipercaya, tapi diam-diam merancang skenario teror yang bikin korban hidup dalam ketakutan. Pagi itu Selasa tanggal 12 Agustus 2025, komplek PJT 2 di Jatiluhur, Purwakarta terlihat seperti hari-hari biasa cuy. Dea Permata Karisma bahkan sempat terlihat oleh tetangganya, Bu Salbiah. Dia melihat Dea keluar rumah sekitar pukul 10 pagi untuk berbelanja. Kata Bu Salbiah, Dea buru-buru pulang karena takut turun hujan. Siapa sangka itulah terakhir kali tetangga melihat Dea dalam keadaan hidup. Menjelang siang, tepat sekitar pukul 1 siang, suasana mendadak berubah mencekam cuy. Seorang asisten rumah tangga perempuan yang juga bekerja di rumah Dea itu masuk, dan betapa terkejutnya dia ketika mendapati majikannya sudah tergeletak tak bernyawa di lantai, bersimbah darah dengan luka di sekujur tubuh. Dia pun panik dan langsung berteriak minta tolong. Suaranya menggema hingga terdengar warga sekitar. Beberapa tetangga segera berdatangan, tapi yang mereka lihat sungguh mengerikan cuy. Darah berceceran di lantai, bahkan ada jejak kaki bercampur darah menuju ke arah dapur. Bu Salbiah sendiri mengaku hanya bisa berdiri di luar rumah karena dia takut mengacaukan TKP, karena kondisi di dalam itu begitu kacau cuy, keotik lah. Sehingga dia memilih menunggu polisi untuk datang dan memeriksa lingkungan sekitar. Gak lama kemudian, polisi dari Polres Purwakarta datang dan langsung memasang garis polisi. Jenazah Dea segera dibawa ke Rumah Sakit Sartika Asih, Bandung untuk dilakukan otopsi. Dari situ, barulah satu persatu fakta mulai terkuak. Yang bikin warga tambah syok gitu ya. Ternyata Ade Mulyana, asisten rumah tangga laki-laki yang sehari-hari bekerja di rumah Dea, sempat ikut pura-pura panik cuy. Dia berlari-lari kecil, ikut teriak-teriak, seakan-akan dirinya juga kaget dengan apa yang terjadi gitu kan. Padahal belakangan polisi berhasil mengungkap bahwa justru dialah pelaku utama pembunuhan. Dan dalam waktu kurang dari 24 jam setelah penemuan jasad Dea, polisi berhasil menangkapnya di wilayah Jatiluhur. Semua kepanikan dan akting pura-pura kaget itu akhirnya terbongkar. Setelah Ade Mulyana ditangkap, polisi mulai mengkorek lebih dalam soal apa yang sebenarnya terjadi. Dari pengakuannya, motif pembunuhan ini ternyata campur aduk cuy. Ada dendam, ada nafsu, bahkan ada rasa sakit hati yang udah lama dia pendam. Ade adalah asisten rumah tangga yang sudah cukup lama bekerja di rumah keluarga Dea. Ibunya pun dulu sempat bekerja di rumah itu, jadi hubungan mereka sebenarnya bukan orang asing. Tapi di balik rutinitas sehari-hari tersimpan rasa iri yang makin lama makin menumpuk cuy. Ade merasa gajinya kecil, padahal dia sering membandingkan hidupnya dengan keluarga majikannya yang terlihat berkecukupan. Perasaan itu makin tajam saat dia melihat Dea dengan pakaian sehari-harinya di rumah, yaitu daster, yang menurut Ade itu adalah pemicu hasratnya. Polisi mengungkap bahwa sebelum akhirnya membunuh, Ade sempat melecehkan korban ketika korban dalam keadaan sudah tidak berdaya cuy. Hari kejadian itu Ade awalnya berpura-pura beraktivitas normal, tapi saat Dea sedang lengah, dia langsung menyerang. Ade menganiaya Dea dengan memukulkan palu martil ke bagian kepala belakang Dea sampai Dea terjatuh di lantai. Perlakuannya ini kemudian diikuti dengan memukul mulut Dea dengan gagang martil. Setelah Dea tidak berdaya dan tak sadarkan diri, tersangka menyetubuhi korban. Berdasarkan hasil otopsi yang dilakukan oleh Rumah Sakit Bayangkara Sartika Asih, ditemukan sejumlah luka memar pada bagian dada, kepala, muka, dan tangan korban. Adapun penyebab kematian Dea akibat adanya luka terbuka pada kepala bagian belakang korban yang menembus ke tengkorak bagian dalam. Beberapa luka terbuka lain yang ditemukan berada pada dahi bagian kanan, pelipis bagian kiri, telinga sebelah kanan, dan luka pada tubuh di area dada ke atas. Kemudian ditemukan pula luka pada bagian mulut serta kondisi gigi depan yang rontok. Luka-luka inilah yang akhirnya merenggut nyawa Dea pada saat itu. Untuk menghilangkan jejak, Ade kemudian berusaha menciptakan alibi dia keluar rumah untuk belanja seakan-akan tidak tahu apa-apa. Setelah itu, ketika pembantu perempuan menemukan jasad dan menjerit, Ade ikut-ikutan berlari, pura-pura panik, dan teriak-teriak bersama warga. Semua itu hanyalah akting untuk menutupi perbuatannya.
Tapi sebagus apapun ia berpura-pura, jejak darah, barang bukti, dan penyelidikan forensik akhirnya membongkar semuanya. Dalam waktu kurang dari sehari, polisi mengumumkan bahwa adalah pelaku utama pembunuhan sadis ini. Kalau kita lihat sekilas, alasan Ade membunuh Dea memang kelihatan sepele cuy. Cuma soal gaji 500.000 rupiah. Tapi kalau kita bedah lebih dalam, ternyata ada lapisan-lapisan motif lain yang bikin kasus ini jadi lebih rumit. Sebelum pembunuhan itu terjadi, Ade sudah sering menunjukkan gelagat yang aneh. Hal ini diungkap oleh Ferry yang mana adalah suami korban atau Dea. Dia beberapa kali membuat narasi fiktif atau cerita bohong yang sengaja disebar di sekitar rumah korban. Contohnya, Ade pernah mengirim pesan WhatsApp anonim yang isinya menuduh kalau Dea berselingkuh dengan Fadel dan meminta Dea agar tidak mengganggu Fadel. Fadel ini adalah teman Dea yang dibantu dimasukin oleh Dea ke kantor tempat dia bekerja dulu. Pesan itu seolah dikirim oleh istri Fadel dan sengaja dikirim ke Dea dan suaminya, yaitu Ferry. Tujuannya jelas memicu keretakan rumah tangga majikannya. Bukan cuma itu cuy, Ade juga sempat bikin cerita palsu soal pembegalan, seolah-olah dirinya pernah jadi korban. Padahal setelah dicek polisi, semuanya hanyalah karangan semata. Dari sini kita bisa lihat Ade bukanlah sekedar ART biasa. Dia punya pola pikir yang licik, bahkan bisa dibilang manipulatif. Dia bukan cuma nyimpen dendam karena gaji telat, tapi juga berusaha mengontrol situasi di rumah dengan menciptakan konflik fiktif. Nah, ketika gaji yang ia minta tidak segera dipenuhi, semua dendam itu akhirnya meledak. Jadi kasus ini bukan sekedar tentang uang. Ada faktor psikologis, rasa iri, sakit hati, mungkin juga perasaan ingin diakui. Kombinasi itulah yang akhirnya bikin Ade tega mengambil jalan sekejam itu. Setelah berhasil ditangkap dan dibawa ke Polres Purwakarta, Ade akhirnya buka suara cuy. Motif Ade dalam pembunuhan tersebut adalah rasa sakit hati karena gajinya tidak dibayar oleh Dea. Ade juga mengaku tergoda karena korban selalu mengenakan daster setiap di dalam rumah yang mengundang hasrat seksual pelaku. Di depan penyidik, Ade mengakui kalau perbuatannya tidak berhenti pada aksi pemukulan aja cuy. Ade bercerita, udah lama dia menyimpan hasrat terpendam terhadap majikannya sendiri. Katanya hal itu muncul karena dia sering melihat Dea di rumah hanya mengenakan daster tipis. Dari situlah muncul bayangan-bayangan kotor yang terus dia simpen sendiri. Nah, pada saat hari kejadian, setelah Ade menghantam kepala Dea dengan palu martil, korban sebenarnya belum meninggal seketika. Dea dalam kondisi sangat lemah dan tidak berdaya pada saat itu. Melawan pun juga nggak bisa. Di momen itulah Ade melakukan aksi bejatnya melecehkan korban sebelum akhirnya memastikan Dea benar-benar meninggal. Ade juga merupakan dalang di balik pesan ancaman yang sempat diterima korban melalui pesan WhatsApp pada tanggal 7 Juli 2025. Ade adalah otak kebohongan tentang gangguan ancaman yang dialami oleh Dea. Berdasarkan hasil penyelidikan, dugaan adanya pengintaian ke rumah korban ternyata juga merupakan rekayasa pelaku. Setelah dilakukan interogasi oleh kepolisian setempat, terdapat petunjuk yang mengarahkan kepada barang bukti berupa ponsel milik korban yang dibuang tersangka ke jembatan Cinangka. Polisi juga menemukan barang bukti lain berupa palu martil yang digunakan pelaku pada saat melakukan perbuatannya di saluran drainase atau got di daerah Bendungan Jatiluhur. Pengakuan ini bikin kasus makin rumit cuy, karena artinya motifnya bukan hanya dendam atau sakit hati soal gaji, tapi ada faktor nafsu yang selama ini terpendam, lalu meledak pada situasi paling kejam. Jadi Ade bukan hanya menghadapi tuduhan sebagai pembunuh cuy, tapi juga sebagai pelaku kekerasan seksual. Dan inilah yang bikin publik makin marah. Bayangin aja seorang asisten rumah tangga yang seharusnya dipercaya dan dianggap keluarga gitu kan, justru jadi ancaman terbesar di dalam rumah itu sendiri. Kalau kita rangkum, kasus ini sebenarnya nunjukin betapa rapuhnya rasa aman di dalam rumah kalau kita salah percaya sama orang. Ade, seorang ART yang awalnya dipercaya untuk bantu-bantu, ternyata menyimpan dendam, iri hati, dan hasrat terlarang. Semua itu akhirnya meledak jadi tragedi pembunuhan sekaligus pelecehan yang bikin kita semua geleng-geleng kepala. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari kasus ini cuy. Yang pertama, waspada terhadap orang baru.
sekalipun terlihat baik gitu kan, kita tetap harus punya batasan dan nggak sembarangan memberi akses penuh pada orang yang belum lama kita kenal. Yang kedua, komunikasi keluarga itu penting. Kalau ada masalah dengan ART atau orang terdekat lain, sebaiknya segera diselesaikan dengan sangat cepat ya. Jangan ditunda-tunda karena hal-hal sepele itu bisa jadi pemicu dendam yang berbahaya cuy. Yang ketiga, yang terakhir, hukum harus tegas. Kasus seperti ini harus jadi peringatan serius bahwa hukuman terhadap pelaku kekerasan seksual dan pembunuhan perlu ditegakkan seberat-beratnya, supaya ada efek jera dan korban-korban lain pun bisa merasa lebih terlindungi. Akhirnya kita cuma bisa berdoa semoga almarhumah Dea Permata Karisma mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan dan keluarganya juga diberikan kekuatan untuk menghadapi ujian berat ini. Dan untuk kita semua, semoga kasus ini bisa menjadi pengingat pembelajaran. Kadang bahaya itu bukan datang dari luar cuy, tapi justru semua itu bisa datang dari dalam lingkaran terdekat kita sendiri. Kalian harus tetap waspada dan hati-hati. Kalau menurut kalian apa hukuman paling pantas buat Ade Mulyana ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Oke guys, itu tadi pembahasan kita tentang kasus Purwakarta yang lagi rame banget ini dibicarakan di sosial media. Terima kasih udah menemani gua sampai di akhir cerita ini. Kalau kalian suka dengan konten ini, jangan lupa kasih like, share, dan subscribe biar kita bisa terus bongkar kasus-kasus kelam lainnya dari manapun dan kapanpun. Para pengalaman kejahatan, sampai ketemu di cerita berikutnya. Ingat, dunia ini penuh misteri dan kejahatan, dan gua akan selalu ada buat ngebongkar itu semua. Sampai jumpa pengalaman kejahatan.